kuliah solusi spiritual, kita baca dulu buku kuliah solusi spiritual Al-Quran ini halaman 163 tentang puasa, nilai spiritual puasa. Puasa merupakan laku spiritual yang menjadi sentra kekuatan spiritual, sedangkan pintu gerbangnya adalah sholat. Puasa merupakan andalan laku spiritual yang luar biasa karena puasa merupakan alat detoksifikasi sel kita berpotensi diintervensi atau dimasuki oleh setan, karena setan bisa mengikuti aliran darah kita. Intervensi setan tersebut bisa lepas saat sholat khusyuk dan saat berpuasa. Saat puasa kita pasti menahan diri dan sabar, sehingga secara otomatis setan akan pergi. Pernah diteliti, ada orang kencing yang diawali dengan berdoa dan tidak berdoa, kemudian air kencing itu disiramkan ke tanaman, maka air kencing yang diawali dengan doa sudah lepas dari intervensi setan sehingga bermanfaat untuk tanaman tersebut. Sedangkan sel yang paling sulit dihindarkan dari setan adalah sel otak. Otak jarang teraliri darah kecuali saat sujud, sehingga rongga kosong tersebut ditempati oleh setan. Baik, ini panjang, kita jelaskan satu ini dulu. Sudah banyak penelitian tentang ini, tentang apa yang kita lakukan disertai doa. Kencing tapi jangan disertai doa ya, diawali ya kalau kencing ya, sebelum kencing doa. Apa doanya? Kalau masuk ya doanya masuk jamban itu, masuk kamar kecil itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah, ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena orang kencing itu potensial ya dieloi, disusupi, disisipi setan. Karena setan itu memang bisa ikut aliran darah kita. Nah, sudah ada penelitian banyak ini, penelitian tentang kenapa orang yang sholat itu potensinya kena gangguan saraf otak atau apa namanya ya, gangguan saraf otak itu kecil karena sedang sujud. Ketika sujud kita kan berdoa, maka darah yang mengalir, darah kita yang mengalir itu selalu disertai doa, maka setan akan menyingkir. Prinsipnya harus kita yakini, karena memang Islam mengajarkan itu, bahwa doa-doa kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita adalah perisai paling kuat untuk menghindari, mengusir setan. Jika seseorang membaca suatu ayat, suatu kalimat thayyibah tentunya, kok tidak mandi, kok tidak mujarab, jangan doanya, jangan ayatnya, jangan kalimatnya yang disalahkan, tapi hati yang membaca yang harus dikoreksi. Berulang kali saya sampaikan bahwa sama-sama membaca Fatihah, yang satu bisa sembuh, yang satu malah membunuh ya, malah mati. Sama-sama berdoa, di sini efeknya bisa berbeda. Aku loh ndonga kayak mbiyen loro ya gak waras-waras ya. Nanti dulu, jangan nyalakan doanya. Doa ini jelas dari Nabi seluruhnya sallallahu alaihi wasallam. Soal mujarab tidaknya ya tergantung suasana hati kita, tergantung cara kita berdoa, tergantung saat kita berdoa, dan tergantung keyakinan kita tentunya. Hadirin rahimakumullah, para mahasantri kuliah solusi spiritual, terkait dengan puasa, sungguh ya
penelitian amat banyak ya, antara lain siapa saya lupa, yang dari Jepang, banyak dari Jepang meneliti tentang puasa ini, bahwa puasa itu detoksifikasi racun dan detoksifikasi setan. Detoksifikasi itu apa, Mas Halim mesti ngerti ya? Detoksifikasi itu pengeluaran racun kan? Ya, pengeluaran racun, baik racun fisikal maupun racun spiritual. Racun spiritual ya setan itu. Jadi kenapa puasa itu dahsyat, dan bahkan ya semua laku spiritual ya, baik yang putih maupun yang tidak putih, yang hitam maupun yang merah, umumnya pakai puasa, walaupun puasanya memang berbeda. Ada kok dukun itu posone 41 dina belas gak mangan, itu ada, gak makan poso, tapi poso ya terus, tentu tidak sesuai dengan syariat kan. Maka sekuat apapun laku spiritual non putih, laku spiritual dukun atau hitam, tidak akan berdaya menghadapi laku spiritual putih Islam. Puasa, sekali lagi puasa, memang ya semua sama dengan sholat ya, semua nabi, semua rasul mendapatkan perintah puasa. Dan orang yang berpuasa tentu sebagaimana banyak sekali firman Allah dan sabda Rasulullah SAW adalah cuci hati, cuci dosa, cuci diri. Sungguh oleh karena itu, tapi puasa Islam ya, puasa Islam ya sejak fajar sampai terbenam matahari itu niatnya saja yang berbeda, tapi caranya sama. Ramadan atau tidak Ramadan, wajib atau sunnah, puasa itu ya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu sudah sama, sudah tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berkumpul suami istri atau tidak melakukan apa hal-hal yang terlarang. Itu kalau panjenengan punya hajat apa saja, boleh puasa mutlak namanya. Itu ada tuntunannya, sholat mutlak juga ada tuntunannya, puasa mutlak juga ada tuntunannya. Jadi panjenengan kalau punya hajat apapun silahkan detoksifikasi hati, detoksifikasi diri, cuci diri, kemudian berdoa. Saya dulu karena waktu kuliah memang tidak minta biaya orang tua, kasihan orang tua yang anaknya banyak dan kemudian masih adik-adik saya masih banyak ya. Kemudian saya tahulah kondisi ekonomi orang tua, saya hanya minta doa restu aja. Tapi saya targetnya sekolah harus tidak bayar, harus selalu ranking 1. Walaupun tidak pinter tidak apa-apa, tapi yang penting harus ranking 1 saya. Setiap ujian saya puasa 17 hari sebelum ujian, dan kali nanti lulus mutlak, dulu istilahnya ada lulus mutlak. Kalau lulus mutlak maka saya puasa lagi 17 hari lagi. Kenapa 17? Ya hanya karena senang ganjil aja. Dan memang puasa tidak puasa waktu itu saya sama saja, wong tidak puasa ya gak mangan. Maka puasa saja. Dan saya tidak pernah tidak ranking 1 itu. Bukan karena pintar, tapi karena puasa. Ya baru kayak Gusti Allah melalui puasa tadi. Sehingga saya tidak pernah bayar sekolah itu. Kuliah itu tidak bayar, sampai ke luar negeri juga tidak pernah bayar. Tapi kalau ke luar negeri kan memang beasiswanya sudah diketahui sebelumnya. Kalau di dalam negeri kan nek gak juara gak dapat beasiswa kan. Jadi sungguh kepada generasi muda atau panjenengan yang punya anak, punya cucu, coba didik tirakat, didik riyadhah. Riyadhah yang ketok moto, tirakat yang kelihatan mata itu puasa. Nek liyane ya oke lah, sholat, ya tahajud, duha, itu oke. Tapi tirakat yang populer itu adalah puasa. Oleh karena itu bagi mahasantri kuliah solusi spiritual, saya himbau ya sedapat-dapatnya puasa-puasa yang kuat itu, yang ya sunnah muakkadah itu
ya dijalani. Ya kemarin seperti Arafah itulah, dan yang lain-lain sekuatnya tentu sesuai dengan kapasitas dan kekuatan masing-masing. Baik, untuk masalah itu, masalah puasa ini dulu.